Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Dengan teman-teman yang sudah masuk, ya nampaknya ada yang tidak hadir ini. Siapa yang kira-kira yang tidak hadir? Bilang sama Fitra, Pak. Ya, terima kasih. Pada hari ini kita belajarnya bukan tentang bagaimana pelajaran untuk nilai akademik di rapot kita. Ini tentang bagaimana kehidupan kita, life skill kita terhadap kehidupan kita sendiri. Nah, siswa pada saat ini harus belajar banyak, ya, melebihi kapasitas yang ada, ya kan. Banyak ilmu yang harus kita pelajari. Pada hari ini khusus kita tentang bagaimana perubahan iklim, ya. Di perubahan iklim, kita akan belajar perubahan iklim. Nah, pada perubahan iklim ini Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan belahan bumi kita ini, adalah luar biasa, ya. Dengan negara tropis itu adalah ada dia dua musim, ada musim hujan, ada musim panas. Allah memberikan kita itu luar biasa, 12 jam malam, 12 jam siang. Kalau di negara lain ada yang dia 1 jam siangnya, sehingga berpuasanya itu adalah 1 jam. Tapi ada saatnya nanti dia berpuasanya 22 jam. Ada saatnya ketika kita perubahan begitu. Nah, melihat keadaan Allah menciptakan kita luar biasa, dengan panasnya luar biasa. Artinya energi kita bisa lakukan dengan menyerap energi yang ada. Kalau energi yang kita rasakan saat ini di Indonesia, khususnya di Bengkulu, adalah misalnya listrik, ya, kebutuhan kita tuh listrik. Listrik kita ini diambil dari mana? Ada tenaga air, PLTA Musi, PLTA TES, ya, PLTD di Sukameridu ada PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, ya, menggunakan bahan bakar juga. Yang terakhir terbaru ada PLTU, itu menggunakan batu bara. Batu bara itu ada energi fosil, dan energi fosil itu jutaan tahun terjadinya menjadi fosil batu bara tersebut. Ketika dikeruk, nah di Indonesia tambang itu dia ada tambang terbuka. Tambang itu ada dua, ya. Ada namanya tambang tertutup, ada namanya tambang terbuka. Ini tambang. Kalau berbicara masalah tambang ini ada terbuka, ada tertutup. Terbuka, ada tertutup. Nah, tertutup ini adalah dia mengebor di bor sini. Nah, dia ini ngambilnya dalam sini. Nah, kalau tambang terbuka, dia membuka lahan. Kenapa tambang terbuka? Karena dia itu adalah tipis, dikeruk, jadi ribuan hektar hutan dirusak untuk mengambil batu bara tersebut. Nah, maka terjadilah di kita adalah banjir, ya kan? Yang tidak bisa kita atasi, banjir bandang. Apalagi kalau hutan rusak adalah dengan hutannya rusak, oksigen kita berkurang, maka menjadi panas, ya. Kita terasa panas. Di Curug itu biasanya dulu itu terasa dingin, ya kan. 10 tahun atau 20 tahun yang lalu jam 10 itu masih terasa dingin, di Kepayang masih dingin. Tapi sekarang kita rasakan tidak lagi, biasa-biasa saja, ya kan. Di Curug itu lain sebagainya, atau kalau di Bogor, di Puncak lain sebagainya, itu tidak lagi terasa dingin, ini terasa panas. Nah, ini adalah akibat bahwa asupan oksigen atau produksi oksigen di bumi ini berkurang, ya, maka terjadilah panas. Nah, kalau ini kejadiannya terus-menerus dan berkepanjangan, maka mengakibatkan yang sangat fatal. Seperti dikatakan Menteri Republik Indonesia, Menteri Pendidikan Dasar Menengah Republik Indonesia, Pak Profesor Abdul Mukti, nanti 2100 tahun panas bumi ini akan meningkat menjadi 4 derajat. Meningkat 4 derajat itu sekarang 38, berarti 42 derajat. Jangan kita bayangkan, 42 derajat itu panas sekali. Panas sekali. Bukan hanya kita yang merasakan, tetapi akibatnya luar biasa. Apa yang pertama? Akibatnya adalah suhu bumi naik panas, ya. Es di kutub itu akan mencair.
Mencari es di kutub itu adalah menaikkan permukaan air laut. Sehingga kalau permukaan air laut naik, maka banyak pulau-pulau yang tenggelam. Nah, tenggelamnya pulau itu ya merugikan, banyak kehidupan yang lain sebagainya turut terdampak dalam kehidupan tersebut. Nah, kita khususnya sebagai generasi muda, memang sekarang belum terasa. Mungkin 10, 20 tahun, 50 tahun yang akan datang, kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka akan mengeluarkan nanti mengakibatkan generasi selanjutnya merasakan dampak lingkungan luar biasa. Kita merasa nyaman saat ini, ruangan ber-AC misalnya masih sejuk. Nah, itu berkat orang tua, keturunan yang lainnya sebelumnya itu adalah melindungi, memanfaatkan hutan dengan baik. Ketika kita ini nanti kita akan menurunkan generasi, melahirkan orang-orang yang juga akan menikmati dengan bumi ini masih nyaman dirasakan. Tapi kalau kita tidak berbuat, maka tunggulah nanti kehancuran. Bisa saja bumi ini semakin panas, bisa saja generasi kita tidak bisa bertahan hidup dan lain sebagainya. Nah, harapan kita adalah siswa-siswa ini adalah peduli dengan lingkungan, peduli dengan keadaan ini. Jangan kita membuat kerusakan terhadap lingkungan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melarang kita merusak bumi ini. Energi tidak boleh diambil dengan merusak lingkungan, itu tidak boleh, supaya nanti kehidupan ini bisa nyaman dan lain sebagainya. Ini tidak dirasakan orang, tetapi nanti kita rasakan beberapa puluh tahun yang akan datang kalau kita tidak bersama-sama, tidak masif melaksanakan untuk kegiatan penyelamatan lingkungan ini. Sekarang mati lampu, coba hasil ini cek dulu. Apakah turun? Apakah mati lampu? Naikkan ke PLTS-nya. Emangnya di sekolah kita ada PLTS? Ada dong. Emang kamu nggak lihat di atas lab komputer? Enggak. Nanti kita lihat sama-sama ya. Ya udah, ayo. Ya, gimana saya? Listriknya padam, Pak. Oh, coba ke PLTS saja. Ya, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Silakan lanjutkan duduk kembali. Li, kenapa Ri? Itu tadi apa sih yang dihidupin? Oh, itu PLTS yang ada di sekolah kita. Emang kamu nggak tahu? Ya, terima kasih tadi Hazel sudah menghidupkan kembali lampunya. Nah, di kita itu memang kebutuhan listrik kita di sekolah ini cukup tinggi sekali ya, sekitar 35.000 watt ya. Nah, kita ada 3 meteran ya, ada yang di 17.000, ada yang di 6.000, ada di 11.000 ya. Totalnya 35.000 watt. PLTS kita masih terbatas di 2100. Ini bergantian ya, ketika sebenarnya dia ini fokus PLTS kita nih di lab 3, lab komputer 3. Tetapi karena kegiatannya terbatas bisa dibagikan, dialihkan. Nanti artinya lab tidak bisa digunakan dan sebagainya. Ke depan kita ingin membuat namanya kelas energi mandiri. Kelas energi mandiri itu adalah kelas itu nanti kelas ini mandiri energinya, di kelas ini ada tersendiri PLTS-nya. Dia bisa merangkai sendiri. Harapan kita siswa dalam kelas itu tahun depan itu bisa merangkai sendiri. Mungkin kelas 10 itu dia baru memahami tentang arus dan lain sebagainya. Kelas 11 itu bisa mempraktekkan. Jadi bisa pasang sendiri, nanti di rumah juga bisa sendiri. Sekarang PLTS, nah supaya lebih praktis kita menggunakan modul pembelajaran ini. Yang ini dinamakan yang panel solar itu, ini panel surya, panel ini begini panel. Di sini ada namanya resistor, ya kan? Ada nama kapasitor. Nah, ini ukurannya kecil sederhana. Ini bisa hidup kalau dia kena matahari. Ini nanti ada kipas, ini ada lampu. Nah, karena ini dia dekat sini, dia tidak bisa berputar. Tetapi kalau kita menggunakannya di luar, nah ini kita tarik keluar ke atas atap. Nah, dia selalu di atas dan menyerap matahari, ya kan? Nah, ini merubah arus dan lain sebagainya. Ini bisa hidup. Nanti kita keluar, kita di matahari, ya di atas matahari. Ketika ini kena matahari, dia akan mengalirkan energinya DC dan lain sebagainya. Nah, untuk rumahan, nah itu gampang sebenarnya. Dipasang saja di atas rumah, di atas rumah itu dipasang dan dia menghadap matahari terbit.
Matahari terbit ya. Penyerapan maksimal matahari itu dari pukul 10 sampai pukul 2 siang. Nah, itu adalah penyerapan matahari. Dari matahari ditarik kabel ke bawah, itu sudah bisa hidup listriknya, sudah bisa hidup. Tetapi arusnya masih DC, arus DC. Ketika ingin menjadi arusnya AC, arus listrik 220, itu namanya dia memakai inverter. Inverter itu merubah arus DC ke AC, itu inverter namanya. Supaya dia bertahan lama, malam juga, karena kita kan matahari itu kan hanya ada siang hari, malam tidak bisa. Itu disimpan di baterai. Nah, baterai itulah yang akan menyimpan ya, dari 220 disimpan dan didistribusikan kembali untuk malam hari. Nah, inilah sederhana itu, dan tidak bayar lagi kita ketika kita sudah menggunakan PLTS. Karena sudah selesai 2 jam pertemuan pada hari ini, mari kita istirahat ya. Tapi sebelum kita istirahat, nanti di lapangan kita mempraktekkan, kita melihat bagaimana cara kerjanya PLTS ini. Oke, silakan, mari kita bersama-sama ke lapangan ya. Nah, ini dia menyerap itu. Dia simpan di baterai. Nah, baterai. Nah, sama kalau baterainya sama dengan HP. Nah, HP kita kira-kira kan, HP kita kan untuk mengecasnya kan pakai dicas di sok. Nah, jadi dia ngecas itu pakai matahari baterainya itu. Nah, kalau ini dia tidak menggunakan baterai. Nah, sebenarnya sebesar ini kan cuma 1,6. Kalau itu kan ya, semakin lebar semakin luas ya semakin banyak. Bisa saja mungkin ya kita 0 PLN. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, ya. Tiang itu, nah, dia panel surya, dalam itu ada akinya. Nah, tetapi masyarakat kita kadang itu dimaling aki itu, dicuri, nah dijual akinya. Nah, sebenarnya dia tidak ngambil seluruhnya. Kalau ngambil seluruhnya bisa dimanfaatkan. Tapi kan mikir masyarakat, entah apa, jual aki nih lah, dapat duit 20.000 jadilah. Tapi belinya itu kan bisa 500 ribuan. Nah, dia jualnya cuma 50.000. Karena dia tidak bisa memanfaatkan. Kalau ambil saja sebenarnya, ambil saja semuanya, ambil saja rangkai kan, misalnya di laut kan dia misalnya nelayan-nelayan itu bisa hidup listriknya, terang. Nah, tapi dia tidak sampai ke situ pikirannya. Yang penting dapat 20.000, aki itu dipecahkan, ngambil elemennya. Nah, kan sekecil itu pemikiran orang. Di luar kan. Kalau ini kita harus bawa ini semuanya keluar supaya kita mempraktekkan, jadi gampang nanti. Nah, kalau jaringan kan cuma ini saja, kabel-kabel begini saja. Lampunya on. Nah, kan itu lampunya. Udah on nih. Itu kan dalam, lihat ke dalam situ kan, karena kan panas kan, lampunya kan ada. Itu memutar. Kan dia kan skalanya kecil, supaya gampang memahami. Kalau di situ kan nggak bisa dipahami. Tidak sekolah lagi kan? Ada motor lewat. Ini udah balik kita ke hutan, udah tuh ke hutan. Sampai situ kita langsung di situ. Iya, kau nanya ada tuh. Cak, apa dah? Untuk kita naik bapak itu ada sih yang cak batang. Oh, iya. Li, Iya, Ri. kita tadi belajar krisis iklim dan transisi energi ya? Iya, emang kenapa, Ri? Oh, enggak sih, aku mikir ke depannya aja kalau terjadi beneran di dunia nyata. Oh, jadi kamu mikirnya ke depannya, dampak ke depannya ya, Ri? Iya, aku mikir dampak ke depannya lagi itu akan seperti apa. Oh, jadi kalau krisis iklim itu benar-benar terjadi, dampak ke depannya itu sangat-sangat membahayakan untuk umat manusia ataupun umat makhluk hidup semuanya, Pari. Karena mengapa? Karena pada tahun 2100 apabila krisis iklim itu terjadi, itu akan mencairkan kutub utara, dan kutub utara itu akan cair dan meningkatkan permukaan air laut sehingga pulau-pulau kecil yang ada di seluruh dunia itu akan hilang, dan itu akan menghilangkan atau punahnya spesies makhluk hidup yang ada di pulau tersebut. Serem banget gak sih? Iya, Li, serem banget. Iya kan, Ri, serem banget. Aku sampai merinding tahu.
Wah, berarti sekolah kita sudah peduli terhadap krisis iklim ya? Iya, benar banget, Ri. Jadi sekolah kita sudah peduli terhadap krisis iklim, sehingga sekolah kita memasang PLTS pembangkit listrik tenaga surya yang ada di lab komputer yang ada di sekolah kita, sehingga kita tidak memerlukan listrik yang berlebihan dan kita cukup dengan listrik tenaga surya itu, Ri. Wah, keren banget nggak sih sekolah kita? Wah, keren banget, Li. PLTS itu termasuk energi bersih, Li? Iya, benar banget. Jadi PLTS pembangkit listrik tenaga surya itu adalah salah satu energi bersih atau energi transisi energi, sehingga energi-energi yang cukup menguras bumi kita itu dapat digantikan dengan PLTS, yang mana PLTS itu menyerap matahari dan menjadikan sinar matahari itu ke listrik. Wah, aku baru tahu nih penjelasan dari kamu. Mulai kedepannya aku akan menjaga lingkungan supaya tidak akan terjadi krisis iklim lagi, Li. Iya, benar banget, Ri. Ya udah, sekarang kita lanjut pulang aja ya. Udah sore banget nih. Ayo. Ayo. Apa tanggapan mereka tentang energi bersih? Muhammadiyah 4 sebagai Green School atau sekolah hijau atau sekolah yang ramah lingkungan itu merupakan salah satu dari program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana kita memiliki sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata itu adalah sekolah yang ramah lingkungan dan sekolah yang memang sekarang sedang kami dorong untuk bisa tidak hanya menghemat energi tetapi juga menggunakan energi yang renewable, yang bisa diperbaharui atau energi yang terbarukan. Alhamdulillah kami dengar barusan keterangan baru, kami dengar tentang pelopor itu, kami salut, kami bangga ternyata di bawah naungan Muhammadiyah di Provinsi Bengkulu khususnya ada seperti itu, program itu ada, dan insya Allah nanti kami dari pihak MA Muhammadiyah ingin sekali banyak belajar dari MU Bengkulu tersebut gitu. Untuk harapan kedepannya gimana? Harapannya mudah-mudahan bisa menular ke kami program-program itu dan ilmu-ilmunya bisa kami bagi gitu. Masya Allah, itu suatu terobosan yang bagus ya, terutama bagi generasi muda. Mudah-mudahan itu bisa memberikan nilai tambah bagi pendidikan-pendidikan Muhammadiyah. Mudah-mudahan juga sekolah-sekolah Muhammadiyah yang lain nanti kalau sudah dapat ilmunya bisa berbagi, bisa dibagikan ilmunya kepada sekolah yang lain. Karena memang kepedulian kita terhadap konsep energi yang bersih itu kayaknya memang dibutuhkan untuk saat ini. Itu kira-kira. Terus tanyain di sini sering mati lampu gak? Kalau di sini sering nggak keganggu pas ujian, misal sering mati lampu pas proses belajar mengajar itu? Alhamdulillah sepengalaman ibu jadi kepala sekolah belum pernah. Karena kalau ada kayak kemarin kan Andeka dan sebagainya itu, Dikdas itu koordinasi dulu dengan PLN kan, sehingga pada hari hanya itu belum pernah terjadi ada kejadian mati lampu. Alhamdulillah. Saya berharap dari Muhammadiyah 4 nanti ada yang bisa membantu membagi ilmunya ke kami di sini, khususnya di SMA Muhammadiyah Pepanjang ini, supaya bisa mengikuti jejak langkah. Jadi kami tidak tergantung pada PLN lagi. Seperti itu, tidak harus mengeluarkan budget yang lebih untuk membayar tagihan listrik. Ya, ini satu terobosan yang sangat positif. Selain untuk meningkatkan kemampuan siswanya dalam teknologi perlistrikan, ini juga sekaligus merupakan nilai plus untuk sekolah. Tapi saya lebih menekankan pada aspek yang pertama tadi, yang siswa itu. Jadi ketika siswa sudah punya kemampuan dalam keahlian tertentu, misalnya di listrik surya, nanti mereka akan bisa mengembangkan ini ketika sudah tamat, ya, dan bisa membuka lahan usaha dan juga membantu untuk kehidupan sehari-hari, misalnya
kalau seandainya mereka mampu untuk mengembangkannya, ini bisa dijadikan untuk bisnis, bisa dijadikan sebagai lahan usaha, sekaligus membantu masyarakat. Terutama kalau di Curug, ya kita sih sangat perlu itu. Minimal untuk kita, kalau memang SMA ini 6 membuka produksi, katakanlah produksi listrik tenaga surya, mungkin kita di Curug nanti akan ikut membantu mensupport atau mungkin menjadi customer, pemesan gitu. Karena kita butuh di sini misalnya sekolah-sekolah kita, ya masjid kita Muhammadiyah juga cukup banyak. Jadi untuk paling tidak cadangan kan, kalau mati lampu, berhubung di Curug juga banyak mati lampu. Mungkin itu dari kami. Baik, terima istri kalau makanya itu dalam maka ini jadi proyek